Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 130318411 dari kelas IT 4203 dari jurusan S1 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang Basic Query Processing untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah basis data lanjut dengan dosen pengampu Pak Gede Agung Ari Wisudiawan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke video dan semoga video yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya, Tasya Salsabila. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang Basic Query Processing. Introduction to Query Processing. Jadi di sini kita akan mengenal lebih jauh dulu apa itu Query Processing dan bagaimana Query Processing itu bekerja. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu pengertian dari Query Processing. Query processing is a translation of high-level queries into low-level expression. Jadi, query processing adalah terjemahan dari query tingkat tinggi menjadi ekspresi query tingkat rendah. Kemudian, yang kedua, it is a step-wise process that can be used at the physical level of the file system, query optimization, and actual execution of the query to get the result. Nah, ini adalah langkah proses yang dapat digunakan dalam fisik sistem file, query optimization, dan eksekusi aktual query untuk mendapatkan sebuah hasil. Kemudian yang ketiga, it requires the basic concept of relational algebra and file structure. Jadi ini tuh membutuhkan konsep dasar dari algebra relasional dan struktur file. Nah, kemudian yang keempat itu, it refers to the range of activities that are involved in extracting data from the database. Nah, ini tuh mengacu pada kegiatan yang terlibat dalam extracting data dari database. Kemudian yang kelima, ada it includes translation of queries in high-level database language into expression that can be implemented at the physical level of the file system. Jadi, ini mencakup terjemahan dari queries tingkat tinggi ini menjadi ekspresi yang dapat diimplementasikan pada physical level dari sistem. Itu. Kemudian yang terakhir ini ada in query processing. We will actually understand how these queries are processed and how they are optimized. Jadi dalam query processing kita akan benar-benar memahami bagaimana query ini diproses dan bagaimana query ini dioptimalkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada basic step in query processing. Nah, langkah-langkah yang ada di query processing itu ada 3. Langkah yang pertama itu adalah parsing dan translation. Langkah yang kedua adalah optimization. Dan langkah yang ketiga adalah evaluation. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang parser. Langkah awal yang digunakan adalah mentransformasikan query menjadi standard form. Jadi query-nya diterjemahkan menjadi bentuk standar. Nah, di sini kan ada query tingkat tinggi nih dengan bahasa tingkat tinggi. Nah, dia masuk ke parser dan translator untuk ditranslate. Nah, a query is translated into SQL and into a relational algebraic expression. Jadi, query ini diterjemahkan ke dalam bahasa SQL dan menjadi ekspresi algebra relasional. During this process, parser checks the syntax and verifies the relation and the attributes which are used in the query. Nah, jadi selama proses ini, parser memeriksa sintaksnya dan memverifikasi relasinya serta atribut yang ada pada query itu. Nah, dalam parser dan translator, dia punya dalam parser dan translator ini kemudian berlanjut ke query optimizer. Nah,
langkahnya itu disebut dengan internal representation of the query. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada query optimizer. Oke, langkah kedua itu adalah query optimizer. In this step, it transforms the query into equivalent expression that are more efficient to execute. Nah, jadi di sini itu mengubah query menjadi ekspresi setara yang akan lebih mudah untuk dieksekusi. Nah, jadi query optimizer ini mengubah query menjadi ekspresi yang setara yang lebih mudah untuk dieksekusi. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga ada evaluation. Nah, dalam step ini query mengeksekusi kita baca dulu aja ya. The third step is query evaluation. It executes the above query execution plan and returns the result. Nah, jadi langkah ketiganya adalah mengeksekusi rencana eksekusi permintaan di atas dan mengembalikan hasilnya. Jadi, maksudnya itu kita mengeksekusi rencana eksekusi permintaan yang ada di atas sebelumnya, yang udah ada di execution plan, kemudian kita mengeksekusinya dan mengembalikan sebuah hasil. Nah, kemudian dari sini, dari execution plan, dari query optimizer ke query evaluation engine. Dan di sini tuh ada langkahnya yang disebut dengan execution plan. Nah, dari query evaluation engine kita menghasilkan hasil. Seperti itu. Nah, the query execution engine takes a query evaluation plan, execute the plan, and returns the answer to the query. Jadi, dalam query evaluation engine, dia tuh mengambil execution plan dan mengeksekusi plan ini dan mengembalikan jawabannya atau hasilnya ke dalam query. Seperti itu. Oke, to be continued, selesai. Jadi, sekian pembahasan mengenai basic query processing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan penyampaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.